para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pertanyaan mengenai apakah sel telur bisa diperbanyak jumlahnya, maksudnya, atau diperbaiki kualitasnya. Karena beberapa wanita yang mengikuti program bayi tabung sering mempertanyakan hal tersebut. Kita ketahui bahwa pada wanita sel telur itu sudah ada atau sudah diberikan sejak lahir. Jadi seorang wanita sudah membawa sejumlah sel telur pada saat dilahirkan dan bukan memproduksi. Jadi sel telur itu hanya disimpan di indung telur dan tidak bisa diproduksi atau diperbanyak. Pada waktu di dalam kandungan, jumlah sel telur pada indung telur wanita mungkin bisa mencapai jutaan, tetapi pada waktu lahir tinggal 300 ribuan, sekitar itu. Kemudian sampai wanita mendapatkan mensnya yang pertama atau menarche, sel telur akan terus menurun. Baru setelah wanita mendapatkan haidnya, maka pengeluaran atau penghancuran sel telur itu akan dikontrol oleh hormon yang diatur oleh otak. Setiap bulan sel telur akan dibuang. Sejumlah sel telur dari tempat penyimpanannya atau gudangnya di indung telur akan dibuang atau dikeluarkan, yang bisa kita lihat pada waktu haid melalui pemeriksaan USG, yaitu biasanya melalui USG transvaginal. Dan secara alami dari sekian banyak telur yang dibuang, hanya satu yang akan tumbuh matang untuk mencapai ovulasi. Nah, sejalan dengan bertambahnya usia wanita, karena setiap bulan sel telur itu dibuang dan hanya satu yang tumbuh, maka jumlah sel telur yang ada di indung telur yang biasa kita kenal dengan sebutan ovarian reserve atau cadangan ovarium tentu akan semakin menurun atau berkurang jumlahnya dibandingkan saat dilahirkan. Jadi makin bertambah usia, akan secara alami jumlah sel telur pun akan menurun. Dengan sendirinya, dengan menurunnya jumlah sel telur karena pertambahan usia, maka kualitas dari sel telur tersebut juga akan menurun. Itu sebabnya maka seorang wanita kesuburannya atau peluangnya untuk hamil juga akan semakin menurun dengan bertambahnya usia. Maka pada seorang wanita yang sudah menikah dan mengalami masalah kesuburan, dianjurkan untuk secepat mungkin berobat untuk bisa mendapatkan kehamilan yang maksimal sebelum jumlah dan kualitas sel telur akan menurun. Banyak wanita-wanita yang datang berobat dalam kondisi jumlah sel telurnya sudah sangat menurun atau sangat sedikit. Biasanya kita bisa memeriksa masih berapa banyak ovarian reserve atau cadangan sel telur yang tersisa di indung telur seorang wanita dengan cara memeriksa kadar yang disebut anti-Mullerian hormone atau AMH dari darah. Dari kadar AMH ini kita bisa memprediksi masih berapa banyak sel telur yang tersisa di indung telur seorang wanita. Karena sel telur ini tentu suatu saat akan habis, yang disebut dengan menopause. Jika kadar AMH-nya sudah rendah, biasanya di bawah 1,2, artinya sel telur tinggal sedikit. Tetapi kalau kadar AMH-nya masih baik, biasanya di atas 1,2, maka sel telur masih cukup banyak. Pada wanita-wanita yang pada saat mengikuti program bayi tabung, misalnya sel telurnya sudah sangat sedikit, biasanya kita masih berupaya untuk memaksimalkan sel telur yang bisa dimanfaatkan pada suatu program, yaitu umumnya kita mencoba memberikan obat-obat hormon laki-laki atau sejenis testosteron yang disebut dehydroepiandrostenedione atau DHEA,
dengan waktu yang berbeda pemberiannya, ada yang cukup 1 bulan, ada yang lebih dari 1 bulan, dengan harapan memaksimalkan pengeluaran sel telur dari gudangnya, dari tempat penyimpanannya. Karena sel telur di tempat penyimpanan atau di gudangnya tentu tidak bisa diperbanyak lagi, hanya bisa berkurang. Karena sel telur tadi sudah saya sebutkan tidak diproduksi. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan yang masih tersisa. Dengan pemberian obat-obat sejenis testosteron atau DHEA tadi, kita masih bisa mengharapkan sel telur yang dikeluarkan dari gudangnya tersebut pada waktu haid, hari kedua, hari ketiga yang biasa kita lihat dengan USG, yang kita sebut folikel antral, masih bisa ditingkatkan dengan bertambah 1 atau 2 sel telur, sehingga kita masih bisa mendapatkan lebih banyak sel telur dan lebih banyak embrio. Tentu dengan demikian juga akan meningkatkan peluang untuk hamil. Tapi hal ini tidak selalu bisa terjadi, tergantung jumlah sel telur yang masih tersisa. Sedangkan dari sisi kualitas, biasanya kualitas itu berhubungan dengan usia. Artinya, makin bertambah usia seorang wanita, tentu kualitas sel telurnya akan menurun. Dan ini adalah sifat alami dan tidak sepenuhnya bisa kita atasi. Tapi pada wanita-wanita yang sudah berusia, terutama di atas 38 tahun, masih bisa dicoba memberikan yang disebut growth hormone. Ini obat yang diberikan dalam bentuk injeksi juga, yang diberikan bersamaan dengan obat-obat yang kita berikan untuk merangsang pertumbuhan sel telur. Dengan pemberian growth hormone masih bisa terjadi peningkatan kualitas sel telur. Kalau sel telur kualitasnya meningkat, tentu kemungkinan mendapatkan embrio yang normal juga akan meningkat. Jadi dalam keadaan tertentu, wanita-wanita yang jumlah sel telurnya tinggal sedikit masih bisa diupayakan dengan obat-obatan supaya bisa diperoleh lebih banyak dari yang umumnya kita lihat. Jadi masih bisa ditingkatkan jumlahnya walaupun tidak banyak. Demikian juga kualitasnya masih bisa dicoba untuk memperbaiki dengan pemberian obat-obat seperti growth hormone tadi. Sehingga demikian masih dapat diupayakan semaksimal mungkin supaya jumlah sel telur masih bisa lebih banyak dan kualitasnya juga lebih baik. Walaupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau kita targetkan jumlah sel telur maupun kualitasnya untuk mencapai angka kehamilan yang maksimal, tetapi masih bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan pemahaman bagi wanita-wanita yang sel telurnya tinggal sedikit atau kualitas sel telurnya sudah menurun, sehingga tetap bisa bersemangat untuk mencoba upaya untuk mendapatkan kehamilan. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.